Oke, salah satu pola, jenis pola yakni pola barisan angka. Nah, pola barisan angka itu adalah runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola tertentu. Nah, kalau misalnya angkanya itu random, berarti dia tidak memiliki pola dong. Kalau random, jadi dia tidak bisa dikatakan pola barisan. Nah, untuk kiri ke kanan ini sebenarnya opsional ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau mengerjakan dari kanan ke kiri itu boleh banget. Cuman memang biasanya lebih mudah dari kiri ke kanan ya. Contohnya, di sini aku punya angka 3, 5, 7, 9, 11, titik, titik, titik. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada polanya. Polanya apa? Tiap suku selanjutnya atau tiap angka selanjutnya dia dijumlahin sama angka 2 atau ditambah 2. 3 ke 5 itu tambah 2, 5 ke 7 juga tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 11 tambah 2. Berarti yang titik-titik ini dia juga akan ditambah 2 dari angka sebelumnya. 11 tambah 2 sama dengan 13. Nah, kalau kalian ngelihat di sini 100, 511, 1381, 0, 489 ini dia bentuknya random. Kenapa random? Dia tidak punya pola. Kalau kalian mau mencari polanya, gak akan ketemu karena memang ini benar-benar angka random. Nah, kalau misalnya yang di sini, yang contoh yang pertama ini, dia itu kelihatan polanya. Polanya apa? Dia tiap angka atau tiap suku dia akan ditambah 2. Jadi dia akan berulang polanya. Oke, nah untuk jenis-jenis pola barisan ini beberapa aja ya. Ini nggak aku tulis semua. Yang pertama ada pola genap. Pola genap berarti angka genap ya. Jadi nanti deretnya itu terdiri dari angka-angka genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nanti akan menjadi 10, 12 dan seterusnya. Aku juga punya pola ganjil. Kalau pola ganjil berarti dari angka-angka ganjil 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Aku juga punya pola Fibonacci. Fibonacci ini dia penambahan dari dua suku sebelumnya. Contohnya misalnya di sini aku punya pola barisan 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, jadi suku yang ketiga di sini itu adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya, yakni 1 dan 2. Kita cek juga di sini misalnya aku ambil angka 13. 13 ini adalah jumlah dari dua suku sebelumnya, yakni 5 dan 8. Berarti kalau misalnya kita mau mencari X itu sama dengan 13 tambah 8 atau dua suku sebelumnya sama dengan 21. Nah, ini nanti juga kita akan belajar terkait dengan pola barisan aritmatika maupun pola barisan geometri atau deret geometri dan deret aritmatika di video selanjutnya. Nah, untuk pola barisan seperti yang tadi udah aku bilang ini nggak hanya di sini ya. Jadi contoh-contohnya itu banyak banget pola-pola barisan. Cuman di sini aku akan memperkenalkan yang memang dasar-dasar aja dan sering keluar. Cuman intinya untuk belajar pola barisan itu nggak menghafalkan ini ya, nggak menghafalkan oh jenis-jenis pola barisan ada pola genap, pola ganjil, Fibonacci dan lain-lain, enggak ya. Tapi kalian memang tujuannya itu hanya mencari pola dari soal yang ada, dari angka-angka yang ada gitu ya. Jadi nggak usah dihafalin pola genap, pola ganjil ini apa-apa, nggak usah. Yang penting kalian menemukan pola. Nah, untuk cara pengerjaannya, yang pertama itu kalian harus mengecek karakter angka. Kenapa harus mengecek karakter angka? Jadi, ketika kalian itu sudah sering latihan soal, kalian pasti akan familiar dengan angka-angka unik. Bukan angka-angka unik sih, angka-angka yang memiliki keterkaitan. Contohnya misalnya, nanti ketika kalian menemukan deret 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Kalau kalian ngeh, ini itu adalah bilangan kuadrat. Di sini adalah 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan selanjutnya berarti 6 kuadrat atau 36. Nah,
Kalau kalian udah mengecek karakter angka dan tidak menemukan keterkaitan angka itu, kalian bisa mulai cek hitungan dari yang paling sederhana. Tinggal kalian jumlah-jumlahlah dengan bilangan tertentu, kalian kurang-kuranginlah, atau kalian kali-kalikanlah, atau kalian bagilah. Contohnya misalnya aku punya deret 1, 3, 6, 10, 15 dan titik-titik-titik. Nah, 1 ke 3 kita cek-cek aja. 1 ke 3 itu dia kemungkinan kali 3 atau tambah 2. 3 ke 6 dia juga kemungkinannya kalau enggak kali 2. Kalau enggak kali 2 dia ditambah 3. 6 ke 10 dia pastinya ditambah 4. 10 ke 15 dia ditambah 5. Berarti kayaknya di sini nggak mungkin ada kali nih, nggak mungkin menyusup kali nih. Berarti ini kayaknya jumlah semua deh untuk selisih antar angkanya atau antar sukunya ini. Berarti 1 ke 3 kita pakai yang plus 2, 3 ke 6 kita pakai yang plus 3. Dan ternyata dia membentuk pola plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Dan seterusnya dia akan menjadi plus 6. 15 plus 6 adalah 21. Nah, kalau misalnya kalian udah nih mulai cek-cek hitungan sederhana dan tidak ketemu, cobain kalian itu mengerjakannya pakai lompat 1 atau lompat 2. Maksudnya lompat 1 atau lompat 2 itu seperti apa? Maksudnya itu lompat 1 itu dilompatin satu angka atau satu suku. Contohnya di sini aku punya angka atau pola barisan 4, 3, 6, 3, 8, 3, 10, 3. Kalau kalian ngeh, di sini ada angka yang berulang. Biasanya kalau angka yang berulang itu dia adalah jebakan aja. Jadi bisa kita hilangkan. Nah, selanjutnya kita mengerjakan pakai lompat 1. 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10, 10 ke titik-titik atau ke X ya. Nah, ini lompat 1 ya, ini melompati satu angka di tengahnya. Nah, nanti akan menjadi polanya 4, 6, 8, 10, X. 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 ditambah 2, 10 ke X berarti ditambah 2 juga. X sama dengan 10 tambah 2 sama dengan 12. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya aku punyanya dia berbentuknya pecahan, kalian juga lihat opsinya dulu ya, lihat opsi dan karakter angka. Kalau misalnya dia opsinya itu berbentuk desimal, kalian bisa mengubah pecahan menjadi desimal. Tapi kalau misalnya dia bentuknya tetap pecahan, ya udah kalian sederhanain, kalian operasikannya itu atau kalian cari polanya itu tetap mempertahankan bentuk aslinya atau bentuk pecahan. Nah, nggak usah langsung diubah ke desimal terlebih dahulu. Kalian bisa melihat di sini aku udah punya pecahan setengah, 2/4, 3/8, 4/16. Kalau kalian lihat untuk pembilangnya atau bagian atas pecahan, dia itu plus 1. Sedangkan yang bagian bawah atau penyebut dari pecahan, dia dikalikan 2. Berarti langsung aja untuk pola selanjutnya itu 16 kali 2 sama dengan 32, sedangkan untuk penyebut ditambah 1, 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke, kita next ke contoh soal. Angka yang tepat untuk menggantikan huruf X di atas adalah, kalau kita ngelihat di sini nggak ada keterkaitan angka, nggak ada yang angka-angka mirip-mirip, nggak ada. Terus di sini kita coba pakai mengoperasikan yang paling sederhana terlebih dahulu. Karena di sini itu makin lama makin berkurang, otomatis dia akan berkurang ya. Berkurang sebanyak 12. Lalu selanjutnya dia akan berkurang 10. 13 ke 5 dia akan berkurang 8. Oke, di sini ada pola lagi nih, minus 12, minus 10, minus 8. Dia berjarak atau selisih 2. Otomatis selanjutnya dia akan minus 6. Berarti X-nya sama dengan 5 kurangin 6 atau sama dengan min 1. Sama dengan yang D.